Gigi, I've decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some Halo, other nice people. perkenalkan nama saya Hansel Yonatan Senduk dengan NIM 68 2018 154 dari kelompok dengan tema e-payment dan mengambil studi kasus KFC. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan. Yang pertama adalah trigger, yang kedua adalah flashback, dan yang ketiga adalah reporting data dengan join 3 tabel. Yang pertama saya akan menjelaskan dan mendemokan trigger. Sebelumnya itu kita mengetahui dulu pengertian dari trigger. Trigger merupakan prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, atau skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang sedang dijalankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan trigger dengan skenario insert data dengan tabel pesanan. Yang pertama adalah saya akan men-select dulu data dari pesanan. Ini merupakan data dari tabel pesanan, di mana dalam tabel pesanan ini terdapat atribut yaitu nomor pesanan, nama menu, harga menu, ID menu, dan juga ID stroke. Langkah pertama dalam kita membuat trigger adalah yang pertama membuat tabel trigger. Tabel trigger yang dimaksud adalah tabel sebagai penampung untuk hasil trigger yang telah dilakukan. Untuk tabel triggernya kita menggunakan create table dengan nama tabel history pesanan. Kemudian kita run. Kemudian terdapat tulisan tabel history pesanan created. Setelah itu yang kedua adalah kita membuat triggernya. Untuk nama triggernya kita bisa sebut history_insert dengan sintaks seperti ini. Setelah itu kita run. Kemudian kita apply. Kemudian terdapat tulisan trigger history_insert compiled. Berarti menunjukkan bahwa trigger telah berhasil. Setelah itu kita akan melakukan mencoba insert satu data kepada tabel pesanan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan insert data kepada tabel pesanan dengan values. Nomor pesanannya PS 1011, nama menunya salad, dan harga menunya adalah 15.000, dan ID menu M01 dan ID stroke KFC 400. Setelah itu kita run. Kemudian terdapat tulisan satu row insert. Berarti menandakan bahwa data telah masuk kepada tabel pesanan. Setelah itu kita melakukan pengecekan dengan sintaks select bintang history_ pesanan. Kemudian kita run. Di sini terdapat trigger yaitu nomor pesanan PS 1011, nama menu salad, harga menu 15.000, dan ID menu M01 dan ID stroke KFC 400 dengan change type insert dan change time seperti di gambar ini. Ini menandakan bahwa trigger insert pada tabel pesanan dinyatakan berhasil. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan dan mendemokan flashback. Saya akan menjelaskan pengertian flashback terlebih dahulu. Flashback merupakan kemampuan suatu database manajemen yang dimiliki oleh Oracle untuk merecovery suatu data apabila terjadi kerusakan atau kehilangan database. Jadi bisa dibilang flashback seperti apabila kita sedang melakukan insert, update, atau delete suatu data dan itu merupakan kesalahan atau tidak sengaja
kita bisa mengembalikan datanya menjadi seperti semula menggunakan flashback. Flashback memiliki beberapa jenis, dan namun pada saat ini saya akan menjelaskan flashback dengan jenis restore point. Yang pertama kita masuk ke CMD, kemudian kita masuk ke SQL+. Setelah itu kita masuk ke user yang telah kita buat sebelumnya. Setelah masuk, kita akan membuat create restore point terlebih dahulu dengan nama customer underscore masuk dengan sintaks seperti ini. Create restore point, kemudian nama restore point-nya yaitu customer masuk. Setelah itu enter. Di sini terdapat tulisan restore point created. Kemudian kita melakukan alter tabel pada tabel customer kita, yaitu dengan sintaks alter tabel customer enable row movement. Setelah tabel alter, kemudian kita melakukan insert data. Kita melakukan insert satu data dengan sintaks insert into customer dengan values-nya CS251 dengan namanya KKI, kemudian nomor teleponnya, kemudian dengan saldonya 150.000 semisalnya. Kemudian masuk QC 251. Setelah itu enter. Di sini terdapat tulisan satu row created menandakan bahwa data telah masuk. Dan apabila kita akan mengembalikan seperti semula, kita bisa mengetik dengan sintaks flashback table customer to restore point customer masuk. Kemudian kita enter. Kemudian terdapat tulisan flashback complete. Untuk lebih meyakinkan kembali, kita bisa melihat data dengan cara select bintang from customer. Sebelumnya terdapat 250 data dan setelah ditambahkan menjadi 251, setelah di flashback akan menjadi 250 data. Berarti di data terakhir tidak terdapat ID customer yaitu CS251 dengan nama KKI. Dengan ini menandakan bahwa flashback restore point dinyatakan berhasil. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan dan mendemokan satu reporting data. Pada reporting data ini saya akan menggunakan join 3 table, di mana saya memiliki satu kondisi, yaitu saya ingin melihat data transaksi, seluruh data transaksi yang ditangani oleh ID kasirnya adalah K001, di mana komponen-komponen yang akan saya lihat adalah pertama adalah nama kasir, kedua tanggal, yang ketiga adalah nama menu, dan yang keempat adalah ID kasirnya. Untuk mengetahui atribut ini berada di tabel mana saja, kita akan melakukan pembuktian. Untuk yang pertama, untuk nama kasir, kita bisa lihat terdapat di tabel kasir. Untuk pembuktiannya kita bisa melakukan pengecekan di select bintang from kasir. Kemudian kita run. Di sini terdapat ID kasir dan nama kasir, berarti betul untuk untuk atribut yang kita inginkan, nama kasir dan ID kasir berada di tabel kasir. Yang kedua, untuk tanggal berada di tabel struk. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat di select bintang from struk. Kemudian kita run.
Di sini terdapat atribut tanggal. Kemudian yang terakhir adalah untuk nama menu terdapat di tabel pesanan. Kita bisa melakukan pengecekan di select bintang from pesanan. Kemudian kita run. Di sini terdapat atribut nama menu. Berarti sudah benar adalah kita akan melakukan join 3 tabel. Sekarang kita akan masuk ke bagian sintaksnya. Untuk sintaksnya saya sudah menyiapkan. Saya akan run terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan dari masing-masing sintaks ini. Kita run terlebih dahulu. Ini berhasil. Untuk penjelasannya itu, kita bisa lihat select O titik nama underscore kasir, S titik tanggal, U titik nama menu, dan O titik ID kasir. Apa sih itu O, S, U ini? O ini bisa kita bilang sebagai inisial atau penanda. Kenapa? Karena kita melakukan pemanggilan data tidak hanya dari satu tabel saja, melainkan terdiri dari 3 tabel. Sehingga nanti kita akan melakukan join. Nah, pemanggilan itu kita harus melakukan inisial terlebih dahulu. Kemudian lanjutnya from kasir O join stroke S. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa inisial O ini untuk atribut dari tabel kasir. Kemudian join stroke S untuk inisial S ini merupakan atribut dari tabel stroke. Seperti kita bisa lihat di atas ini, untuk O adalah untuk atribut dari tabel kasir adalah ada nama kasir dan juga ID kasir. Kemudian untuk tabel stroke ada inisialnya S, yaitu atributnya tanggal. Kemudian on O titik ID kasir sama dengan S titik ID kasir. Maksudnya dari sini itu ID kasir, O ID kasir dan S ID kasir itu merupakan foreign key yang menyambungkan antara 2 tabel tersebut. Sehingga setelah kita melakukan pemanggilan nama tabelnya, kemudian kita harus menyambungkannya dengan foreign key yang terdapat dari tabel tersebut. Kemudian ini kita sudah memanggil 2 tabel, kemudian kurang 1 tabel lagi, yaitu tabel pesanan. Kemudian kita join kembali, kemudian nama tabelnya adalah pesanan, dengan inisial adalah U. Di atas ini untuk inisial U merupakan atributnya adalah nama menu. Kemudian kita on S titik ID stroke. S titik ID underscore stroke sama dengan U titik ID underscore stroke. Ini maksudnya juga, ini dari tabel yang telah kita buat itu, dari tabel stroke dan tabel pesanan memiliki foreign key yang sama, yaitu ID stroke. Sehingga kita harus tulis seperti ini. Setelah itu kita menambahkan kondisi. Seperti yang saya sudah bilang, yaitu saya akan melihat semua data transaksi yang ditangani oleh ID kasirnya K001. Berarti kita menambahkan where 0 titik ID kasir sama dengan K001. Jangan lupa ditulis O titik juga, karena ini ID kasir ini berasal dari tabel kasir. Setelah itu kita running dan hasilnya seperti ini. Dari sintaks ini kita dapat menyimpulkan bahwa ID kasir dengan pemilik ID kasir K001 merupakan bernama Maimunah Surafun. Dia melakukan transaksi pada tanggal 20 Juli 2020 hingga 24 Juli tahun 2020. Kemudian terdapat beberapa menu yang dia lakukan untuk transaksinya. Kemudian secara kesimpulan, ID kasir K01 dengan nama Maimunah Surafun ini melakukan transaksi sebanyak 250 kali pada tanggal 20 Juli hingga 24 Juli. Baik, segitu penjelasan dan demo dari materi flashback, trigger, dan reporting data. Untuk lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.